Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah, sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam program Restart. Ya, dimana pada kali ini Masya Allah luar biasa kedatangan yang tamu istimewa, Masya Allah ya. Masya Allah. Yang pertama kita perkenalkan yaitu Kang Rijal Mu'alimin, Kang Dede Wahyudi, Kang Ijat, Kang Abdul. Yang dimana kita Dari Malaysia. Malaysia. Enggak. Asli Indonesia, Ijat. Bukan temannya punya Ipin. Kira dari Malaysia. Enggak. Yang dimana kita membahas tentang apa sih? Negara, coba. Kenapa sih kita harus membahas tentang negara? Kenapa? Karena memang Ya kenapa? ya tunggu ya. Karena memang pada dasarnya itu apa sih yang disebut dengan negara itu sendiri? Ya, kenapa sih rakyat itu seolah-olah tuh terombang-ambing dalam suatu yang tak terarah? Ya kan, apa-apa dipajakin, ya kan, semuanya serba salah, ya kan, di apa lagi namanya, dipajakin. Coba apa maksudnya pada negara itu untuk rakyat? Apa, ada nggak? Rekening diblokir. Enggak, tenang aja kan, mengutarakan kebaikan bang, gitu. Untuk itu pada sobat ngaji ID dimanapun berada, yuk simak ya. Semuanya insya Allah akan dikupas tuntas oleh rekan-rekan kami ngaji ID dalam sudut pandang mereka masing-masing. Ya, yang pertama dari Kang Rijal dulu yang sudah panas dari segi panas dingin. Oke, silakan Kang Rijal. Dari sudut remaja dah, boleh gimana tanggapan mereka tentang negara? Keren banget kan? Gak apa-apa, nanti ada bagian tua-tuanya boleh. Silakan, Kang Rizal. Oke, udah. Ya jadi negara ya. Iya, negara. Jadi negara itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya namanya daulah. Masya Allah, daulah. Ya daulah. Daulah itu kalau kita lihat atau merujuk kepada kamus bahasa Arab tentunya lisanul Arab ya. Artinya itu negara itu daulah itu artinya berputar. Ya. Berputar dalam arti adalah berputar kekuasaan, ya, silih berganti kekuasaan, ya, silih bergantinya masa ataupun kepemimpinan. Adapun secara istilahnya atau terminologi pernah diungkapkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islamnya bahwasannya yang disebut dengan negara adalah gabungan entitas hukum dan politik yang di situ terdapat 3 unsur. Yang pertama apa? Ada rakyat, Kedua, wilayah, 3, dan yang ketiga ada yang namanya apa ya? simbol. Bukan. Bendera, Bukan. Rakyat, kemudian wilayah, yang ketiga kedaulatan. Iya, Masya Allah. Terus? Jadi yang namanya negara tadi seperti itu. Namun kalau merujuk kepada sejarahnya kan, kalau sejarah negara berdiri itu kan Islam itu kan datang belakangan ya negaranya. Artinya ada negara-negara sebelumnya sebelum negara Islam itu ada gitu. Ada misalnya Yunani, bangsa Yunani kuno, bukan Mesir kuno, Irak kuno, dan itu terjadi pada 3100 sebelum Masehi. 3100 Sebelum Masehi SM. Nah, namun terjadi perkembangan ya kan. Ya, di situ juga terjadi penambahan dari sisi hukum-hukum, undang-undang, kemudian administratif. Ya. Sampailah pada saat ini kan bentuknya modern seperti itu. Itu aja. Jadi adanya kedaulatan ya gitu ya. Iya, sebenarnya. Di dalam suatu negara tuh ada 3 unsur tadi ya, di mana itu memiliki satu kesatuan gitu. Ya. Untuk Kang Rizal lagi nih ya, apa sih pada negara pada saat ini tuh apakah sudah terrealisasi dengan 3 unsur tadi? Oke, kalau dari Ana mungkin pakai sudut pandangnya, sudut pandang filsuf ya. Filsufnya ya. Syekh Aristoteles ya. Syekh Aristoteles pernah mengungkapkan bahwasanya tujuan dari keberadaan negara itu adalah supaya terciptanya kebaikan bagi rakyat. Kebaikan gitu. Iya, kebaikan. Kebaikan ini standarnya kembali lagi kepada rasio.
Ya pada akal sehat manusia masing-masing. Beda dengan sudut pandang Islam kan, sudut pandang Islam kan standar syariat. Itulah negara ya menurut pandangan dari Kang Rijal. Berikutnya kita ke Kang Ijat dulu ya, Masya Allah kayaknya sudah gitu ingin mengutarakan gitu Kang Ijat ini punya sudut pandangan yang berbeda. Mungkin silakan Kang Ijat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wala quwwata wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena dengan adanya perkumpulan ini yang mungkin di pandang saya tuh sangat berkesan ya, ada di sekeliling orang-orang yang sangat solid, termasuk pemuda-pemuda yang mungkin dengan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif menjadikan saya tuh sangat menggebu-gebu menginginkan mengikuti ngaji AID ini sebagai wawasan. Masya Allah. Di samping itu juga saya melihat Masya Allah tabarakallah-nya ada Ustadz Dedi, ada apa siapa namanya? Kang Abdul, Pak Majid, ya, sekelas teman saya di kampus juga. Dan Mas Rijal, mantan teman kelas di kampus saya, Masya Allah. yang insya Allah diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin saya di sini sih sebenarnya bingung ya mau bahas apa gitu. Kalau masalah garis besar tentang negara itu kan luas gitu kan. Cuma saya nih di sini mau membahas tentang masalah pembekuan rekening. Cuman ini Kenapa dibekuin ya? Negara juga itu. Iya. Negara juga. Ada yang cair kan bukan Bang? Iya, itulah rekening. Jadi akhir-akhir ini memang kemarin tuh saya sempat scroll di sosial media terkait tentang mungkin kenapa nih pihak PPATK gitu ingin membekukan rekening di khususnya warga negara Indonesia. Tentunya mungkin ada maksud lain gitu. PPATK ini ingin membekukan rekening dalam arti tuh mungkin di sini ada yang tahu PPATK apa? Apa tuh? Pusat apa namanya? Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, coba. Jadi mungkin itu tuh apa ya bahasanya? Dilaporin, ya. Kalau kita tuh mungkin sebagai detektif ya yang mengintai transaksi gitu kan, terjadinya transfer antara kedua belah pihak, mungkin itu harus jelas dasar-dasar unsurnya nih, pemiliknya siapa gitu kan. Dan kenapa maraknya judi online gitu loh, yang mungkin bisa dibilang banyak beberapa orang dari kita berteriak ini gimana tentang masalah judi online, kita harus gimana mengcounter agar judi online itu tidak merajalela. Bahkan banyak sekarang tuh rekening-rekening yang tidak bertuan, contoh yang mungkin bisa dibilang saldo di rekening tersebut itu berkisar di atas 20 juta. Yang ini juga saya baru tahu nih, kemarin saya sempat baca komenan orang di TikTok gitu. Dia memberi informasi gitu tentang keakuratan kenapa sih sebenarnya. Jadi ada beberapa pandangan dari kita, kenapa sih gitu kan pihak PPATK ngebekuin rekening. Sebenarnya maksud PPATK ini ya karena memang dibekukan rekening yang tidak bertuan, yang saldonya di atas 20 juta. Cuma itu bisa mungkin ada semacam alat ya untuk nge-scam, bahwasanya itu tuh antara transaksi si hacker judol yang memberikan akses kepada admin judolnya dengan rekening yang tidak bertuan dan tidak ada transaksi selama 3 tahun. Nah kemudian tiba-tiba tuh rekening secara masif atau sering ada terjadinya transaksi. Jadi selama 3 tahun gak ada transaksi, nah terus mungkin selang beberapa tahun tersebut tiba-tiba nih rekening aktif lagi. Jadi rekening tuh ternyata ada yang gak bertuan juga gitu Pak. Saya baru tahu. Nah rekening yang bertuan itu biasanya dipakai sebagai media admin judol, dan memang hacker judol itu ternyata pinter juga dia mengambil alih rekening-rekening yang bertuan. Contoh nih misalkan saya
saya sama Rizal, nauzubillah ya, ini cuma perumpamaan doang. Alhamdulillah, Ya. jangan sampai. Saya depo sama Rizal. Depo masuk Ya, depo sama Rizal. Aduh. Kemudian otomatis si bandar, ya kan? Si bandar itu banyak dong masuk banyak duit yang Cuan-cuan dari kekalahan kita nih, Iya. kita berdua. Nah kemudian si bandar ketika memang kita yang kalah dia banyak duit, tapi ketika kita yang menang, bandar duitnya dari mana? Dari rekening tersebut disedot rekening-rekening yang bertuan. Makanya kenapa mungkin sekarang itu bisa dibilang teknologi bener-bener canggih, itu bisa ke-scan. Jadi mana rekening yang memang rekening-rekening mafia secara garis besarnya diperuntukkan untuk judul, mana yang memang rekeningnya tuh masih bertuan dan masih diaktifkan untuk kebutuhan pribadi. Nah biasanya nanti ada yang namanya apa sih namanya pengakuan terhadap rekening. Jadi kita tuh didata satu-satu. Kalau memang misalkan ini rekening dengan dana sekian ada tuannya, bisa silakan datang ke kantor bank tersebut sesuai dengan kartu ATM. Jadi nanti didata ulang Pak. Diaktifin lagi. Kalau diblokir. Nah, kalau diblokir. Jadi ini dana saya kok 10 juta kemana gitu, kok tiba-tiba diblokir padahal ini biasa. Nah itu bisa datang Pak. Jadi nanti dibawakan interogasi sih, hanya ditanya gitu loh, ini benar ATM Bapak, mungkin dicek dengan verifikasi yang memang sebenar-benarnya ini benar nggak punya dia gitu. Dan kalaupun gitu kan memang benar-benar ada rekening judulnya saya tadi bilang itu nggak ada tuan, duit itu dialihkan kemana? Ke negara gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui hal itu, termasuk saya pribadi nih. Saya benar-benar minim banget Pak tentang wawasan, mungkin entah yang saya sampaikan ini benar atau salah, ya mungkin tolong di cross check lagi gitu kan. Tapi yang saya tahu tuh gitu. Bahkan Tapi apakah semudah itu ketika kita lapor misalkan nih, ini punya saya nih buktinya, apakah semudah itu hanya sekedar isi form lagi ulang, apakah langsung aktif lagi? from ulang loh. Tapi apakah itu menjamin aktif lagi? Aktif lagi. Karena PPATK itu kalau bahasa gini, kalau orang pinter yang membuat ide seperti itu gitu kan, berarti kan dia sudah memikirkan hal panjang Pak tentang kemaslahatan gitu negara, walaupun bisa dibilang negara Konoha ini sangat Lah gitu deh, sangat absurd. bisa dibilang kita dipaksa sehat di negara yang sakit ya, tapi dibalik itu keinisiatifan mungkin dari pihak PPATK ini untuk lebih apa ya bahasanya, menjaga agar tidak ada nih terjadi yang namanya rekening-rekening tidak bertuan dan dijadikan sebagai media judi online. Itu udah bocor ya data. Udah bocor data. Karena hacker itu lebih pintar Pak. Maaf ya, mungkin sekitar, bukannya saya melenceng kayak data Jokowi segala macam. Itu kan pasti ada hackernya itu. Ada hackernya Pak. Saya kadang suka lihat komenan warga-warga TikTok tuh bener-bener absurd banget, di luar nalar tapi gampang dicerna sama logikanya gitu. Kayak saya mikir, wah benar juga nih orang. Bahkan ada yang chatnya niat mau sampai panjang berbait-bait gitu. Ya, komenannya jauh. Gitu. Jadi yang saya tangkap sih kurang lebih seputar pembekuan rekening itu sebenarnya bisa dibilang lebih banyak maslahatnya bagi saya pribadi, ya banyak maslahatnya. Cuma mungkin orang-orang yang berpikiran ribet mesti ke bank lagi, ya kan untuk menyelamatkan juga. Bahkan ada kan tuh penipuan pihak ketiga. Bapak pernah dengar nggak? Jadi saya ketipu juga. Pada saat itu saya curi motor. Singkat cerita, si orang penipunya ini mengaku sebagai yang punya motornya nih, si penjualnya. Si penjualnya dibilang sama si penipu ini itu anak buah saya. Saya sebagai pembeli nih, ya kan, kena transaksi segitiga. Kenapa kena transaksi segitiganya? Uang penipunya ngaku jadi pemiliknya, yang pemiliknya malah nggak tahu apa-apa. Begitu saya. Duit udah masuk ke rekening penipu, saya kabarin, jebret, Pak, nih udah saya transfer ke saudara Bapak yang mengutus Bapak untuk menjual motor ini. Loh, ini yang punya motor saya, Mas. Bapak transfer ke siapa? Wah, langsung eling di sini. Waduh. Dan
Dia ada kerjasama nggak tuh kira-kira? Enggak. Jadi makanya kenapa orang kalau ngejual barang di online gak pernah nyantumin nomor WA sembarang. Oh gitu. Itu hati-hati. Itu benar-benar kelihatannya sepele Pak, tapi asli. Kayak kena gendam Nyesek saja. kayak. Jadi nopo nih, nurut bener-bener kayak orang nggak sadar. Ya, makanya lebih baik istighfar bang. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Allah. Jadi peran negara gimana tuh kok bisa data kita bisa jebol, kita bisa kena tipu? Nah, Ada nggak menurut antum tuh peran negara itu? ya itu makanya kenapa mungkin PPATK itu kan sebagai utusan negara juga kan Utusan. yang bukan membasmi sih. Apa bahasanya? menjaga keamanan gitu, tingkat tinggi rekening mungkin ada bangsawan yang rekeningnya tuh nggak cuma satu, pasti ya kan. Contoh mungkin Pak Majid punya teman menteri itu nggak cuma satu Pak Majid, pasti rekeningnya banyak dan ditaruh di mana-mana. Nah itu salah satu peran PPATK gitu, dan PPATK pun siap diterima bahasanya konsekuensi kalau memang banyak kericuhan dan malah makin ricuh dengan adanya peraturan ini gitu. Tapi katanya bukannya PPATK itu udah dikembalikan lagi, katanya gimana tuh? Berita terbaru. Berita terbarunya katanya udah dibuka lagi bisa, katanya udah konfirmasi presiden kita itu gimana bang? Nah kalau untuk itu saya belum sampai sejauh itu. Oh belum update berarti? Belum update lagi. Oh iya. Karena yang saya lihat itu sekitar mungkin 4 hari yang lalu. Masya Allah 4 hari yang lalu. Jadi setelah saya berbincang-bincang, Jal komen nih status Rijal. Jal ikut dong biar ketularan jadi orang soleh. Masya Allah. Jangan soleh sendirian ya. Gimana sih kayak gitu. Nah gitu ya sama Haji Aidi dari Kang Ijat itu. Dia diambil dari sudut pandang tadi PPATK kayak gitu. Kang Deddy gimana? Kejadian gitu malah. Kang Deddy gimana dalam sudut pandang Islam? Negara tuh harusnya kayak gimana tuh? Tadi kan yang kita dengerin, ini kan tadi harus ada yang 3 unsur tadi. Yang ini marak penipuan, pemblokiran tuh kayaknya data kita udah bocor apa memang dilelang? Ya emang kalau dari berita-berita yang beredar sejak zaman presiden yang lalu yang lalu kapan yang lalu? yang kasih di jasa itu data kita itu memang udah bocor. Ya Allah. Data udah bocor, kena hack dan sebagainya, maka terus sempet viral banyak sekali penipuan yang masuk ke HP tiba-tiba gitu, tahu nama kita, tahu saudara kita, tiba-tiba ditelepon ya. Tiba-tiba ditelepon, itu karena data kita memang udah bocor. Itu rakyat Indonesia itu sekarang memang nggak ada yang privasi, ada yang bisa privasi. Ya, bahkan terakhir kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Donald Trump, juga kesepakatan pengelolaan data. Waduh. Jadi data warga Indonesia nanti akan dikelola sama Amerika. Waduh, untuk apa tuh? Loh, kita kan nggak tahu kan untuk apa, karena kita mungkin belum tahu apa namanya fungsi dari pengumpulan data. Mereka yang udah lebih maju pemikirannya, itu bisa menjadikan data itu bermacam-macam dengan teknologi yang mereka miliki gitu. Ya bisa memanipulasi dan sebagainya. Kita belum nyampe ke sana. Rakyat Indonesia itu belum berpikir sampai ya sekedar data doang sih, tanggal lahir dengan nomor HP buat apa gitu. Intinya apa? Rakyat Indonesia nggak nyampe situ. Tapi Amerika udah jauh ke sana. Jauh itu. Ya. Mereka tujuannya apa ya? Mengkontrol dunia. Mengontrol dunia, karena mereka adalah punya kepentingan Amerika itu ya mempertahankan ideologi yang mereka miliki, kapitalis. Ya, dengan menyebarkan sistem kapitalismenya di negeri-negeri Islam, kemudian data-data rakyat seluruh dunia mereka pegang, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu satu. Kemudian tadi kalau berkaitan dengan PPATK, kalau tujuannya memang untuk mengcounter perjudian online yang sekarang marak ya di Indonesia,
bahkan di channel YouTube itu banyak orang-orang komen promosi judi banyak. Di platform yang tinggi lah kayak Deddy Corbuzier, kayak Felix Xiao, kayak pokoknya platform YouTube yang sering viral itu pasti komentarnya banyak yang tetap promosi judi online meskipun udah dilarang. Tapi yang namanya judi di negara kapitalis itu memang ya pemerintah juga setengah-setengah gitu dalam menanganinya. Kembali ke masalah negara ini serius nggak dalam memberantas masalah judi online? Nah itu gimana tuh? Ya, ketika negara serius ya memberantas judi online tentu nggak hanya dari sisi tadi pengawasan rekening misalkan. Pengawasan rekening itu satu sisi lah, bahwasanya memang para pelaku atau bandar judi online itu memang senantiasa memanfaatkan rekening-rekening mereka bikin atau rekening orang yang udah meninggal dan sebagainya yang nggak pernah diurus, mereka bisa pakai itu untuk menyimpan dana-dana mereka gitu biar nggak ketahuan. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain memang pengelolaan IT kita ya juga ya bobrok lah, Minim banget Pak. sangat minim sekali. Dulu kan ketika gencar-gencarnya ada hacker ya kan, menghack kementerian ini, menteri ini dihack. Ada hacker-hacker Indonesia pengen membantu, ya kan, ya, gimana agar server Indonesia itu aman. Tapi ternyata negara nggak begitu inilah aware gitu, nggak peduli, tapi kan ya nggak peduli terhadap mereka. Akhirnya kan hacker-hacker yang Indonesia yang profesional itu ya, yang mana hacker-hacker yang ada digaji oleh negara itu nggak bisa ngapa-ngapain, sementara hacker-hacker yang swasta kan justru lebih bagus gitu, tapi nggak diapresiasi gitu sama negara. Ya itu karena memang negara kita tadi ya, kembali ke masalah negara tadi, memang fungsi dari negara itu ya kalau di dalam Islam itu ya, kalau menurut Imam Al-Mawardi kan pertama adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ya, menjaga harta masyarakat itu dijaga. Kemudian hifdzun nasal, yang menjaga keturunan, menjaga nasab gitu. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Sehingga negara itu akan membuat peraturan yang jangan sampai rakyatnya itu hilang akal. Contohnya apa? Narkoba, khamr diharamkan dan sebagainya. Ya. Kemudian hibduddin gitu, menjaga agama. Nah, ini fungsi negara yang tujuan utama membuat negara itu kan agar mengatur tadi itu, menjaga perkara-perkara tadi. Maka kalau ada suatu negara itu seharusnya pertama kali yang mereka lakukan adalah menjaga itu, menjaga harta, menjaga jiwa, ya kan, itu nafs, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, ya, menjaga nasab. Jadi keturunan orang-orang yang lahir di suatu negara itu jelas semua gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu ya, maqasid syar'i itu ya, tujuan utama membuat negara itu memang belum tercapai secara maksimal. Ya, jadi negara kita harta kita tuh gampang banget ya, diambil sama orang gampang. Untuk punya rekening di bank, gampang aja bank tiba-tiba memblokir. Kayak tadi misalkan blokir, itu gampang. Ya, bisa dihack. Jadi kita dipaksa untuk menyerahkan harta kita ditaruh di mereka. Iya, bisa. Masuk tol juga gitu. Tol juga kan nggak jelas kita masuk rekening mana nih duit kita nih. Kita kan bayar masuk ke mana ya gitu. Iya. Rekening siapa yang diisi itu di kartu itu? Nah, berarti harta kita itu ya, jadi tujuan maqasid syar'i dalam pendirian negara nggak tercapai dalam hifdzul mal tadi. Dari sisi hifdzul mal itu, apalagi hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Sekarang coba, kemarin kita bahas tentang pergaulan remaja yang sangat kacau sekali. Banyak anak-anak SMA yang sudah melakukan hubungan di luar nikah gitu, hubungan suami istri, kan sangat miris sekali. Nasab nggak terjaga. Banyak orang nikah hamil duluan, nasabnya nggak terjaga, ya kan? Hifdzuddin, agama apalagi, banyak orang murtad, orang Islam banyak nggak sholat,
banyak yang membenci syariatnya sendiri, tidak terjaga sama sekali. Ya, itu berarti telah melenceng dari tujuan utama manusia itu membuat suatu institusi namanya negara gitu. Ya, itu dulu. Oke dulu ya. Jadi memang dari sudut pandang jadi itu banyak sekali ya bahwasanya negara itu harus melindungi ya, salah satunya adalah jiwa, nasab kayak gitu ya. Karena apa? Karena memang itu berkaitan dengan dimana manusia itu memiliki gitu ya kan segala sesuatunya itu yang jelas gitu asal usulnya, enggak asal nyomot sana sini ya. Jadi itu menurut Kang Deddy, masalah tadi panjang lebar ya. Berikutnya pandangan dari dari Kang Abdul, mungkin tadi kan udah disinggung PPATK, sudah disinggung nasab harus menjaga keturunan dan sebagainya, disinggung juga tadi tentang tiga unsur kayak gitu. Turunan lah kan, masa nasab ya, terbebas dari zina, nauzubillah menjadi kan ya kayak gitu. Ayo mungkin dari Kang Abdul ada versi lain, monggo. Versi apa nih? Ya, Jalan lurus. terima kasih atas kesempatannya. Menarik tadi ketika di awal membahas negara kemudian mengerucut langsung ke sebuah topik yang lagi rame. Kenapa ini menjadi kegelisahan ya? Iya. Menjadi rame. Ini karena masyarakat memang saat ini rasa kepercayaan kepada pemerintah itu sudah rendah gitu ya. Jadi apapun kebijakan negara itu, apalagi kebijakan ini sangkut pautnya erat dengan masyarakat ya, penyitaan ini ya pasti akan sangat direspon negatif gitu. Ini terkesan pemerintah itu malas, yang pertama malas, jadi bikin kebijakannya itu yang simpel aja gitu ya, gampang aja nyari pendapatannya gitu. Kemudian tidak kreatif ya, tidak inovatif, kayak nggak ada solusi lain gitu loh untuk bisa menyelesaikan tadi dengan alasan untuk menyelesaikan persoalan perjudian lah, judol gitu, atau tak disalahgunakan. Itu mah alasan klise aja. Jadi faktanya juga di lapangan akhirnya di komenan netizen juga mereka malah jadi ribet gitu, ribet, kesulitan gitu. Ini kebijakan benar-benar menyengseng-seng rarakan, menyengsarakan rakyat gitu. Sehingga ada percakapan juga yang menarik nih ya, saya bacain aja nih. Ada percakapan antara seorang penganggur dengan negara gitu. Relax. Saya bacain aja ya. Iya, oke, Ini relax. cuma dibayangkan ya dia percakapannya. Di bawah yang sadar. Penganggur ngomong, Pak, saya nganggur, tapi saya punya tabungan kecil-kecilan lah buat bertahan hidup. Kata negara, loh, rekening kamu gak dipakai ya? Rekening kamu gak dipakai ya? Wah, maaf, kita blokir dulu ya. Kita blokir dulu ya, gitu kan. Takut disalahgunakan. Gitu. Kata penganggur, loh, terus saya hidup gimana? Pak? Terus hidup saya gimana? Kata negara, ya cari kerja dong. Kan udah ada duitnya. Ya cari kerja dong. Seperti Tapi jangan berharap dari saldo ya, gitu. Itu udah dibekukan atas nama bangsa. Nah ini satu contoh percakapan yang konyol banget gitu loh. Kenapa ya? Begitulah. Kalau filsafat kebijakan kita, rekening nganggur dianggap berbahaya ya, sementara pengangguran dianggap biasa saja. Aduh, gimana tuh? Nah maka benerlah pepatah baru bangsa ini. Jadi sekarang ada pepatah yang populer bahwa lebih baik kamu nganggur daripada rekeningmu yang nganggur. Lah, gimana Karena cara? rupanya dalam republik ini diamnya uang lebih berbahaya daripada diamnya manusia. Diamnya orang lebih berbahaya daripada diamnya orang. Gimana cara? Diamnya uang lebih berbahaya
Diamlah. Apa itu? Apa itu? Ada. Aduh. Ya. Emang gitu ya Kang April ya, emang Iya, betul. sangat menurut banget gitu. Itu uang kita. Justru kita tuh menabung itu agar uang kita atau harta kita tuh aman gitu kan. Tapi kenapa jadi begini? Harus tadi kan harus adanya registrasi ulang lagi, padahal itu nama kita. Kan seharusnya kan secara tidak langsung kalau misalkan kayak gitu kan data kita udah ada. Ngapain juga diregistrasi lagi untuk apa? Ya kan tinggal nyebutin aja nama kamu siapa, daftar langsung keluar kayak gitu kan seharusnya ya kan. Majid. Beli Majid berapa miliar? Nggak boleh bohong. Contoh. Mungkin dari Pajak. dari 2 tahun loh, 2 tahun langsung segel bang. Aduh, mungkin dari sahabat-sahabat Ngaji ID yang ada di studio itu bisa bertanya terkait tadi nih pandangan keempat narasumber kita. Masya Allah luar biasa dari sudut pandang mereka. Silakan ada, Kang. Mau nanya dong? Ya. Boleh, nyamut. Luar biasa tadi. Ya. Kalau negaranya itu sudah, kalau sekarang kan mungkin chaos ya. Dan Chaos. rakyat umum itu sudah merasakan penderitaannya lah. Iya. Bagaimana kalau seandainya kan rakyatnya itu makmur? Artinya makmur. Rakyatnya Terus? makmur, pendidikan gratis. Gratis. Mungkin kalau di luar negeri lah ya, Ada. kayak mungkin kayak di Australia, di Luxembourg itu kan negaranya itu kan pendidikan itu gratis, transportasi gratis, pajaknya itu mungkin dipotong dari penghasilan 30%. Tapi pergaulan bebas. Maksudnya mungkin secara ibaratnya kalau di luar negeri itu kan hamil dulu baru nikah ya, atau biasanya punya anak Nggak nikah-nikah. ada child free. Bang Dodo. Iya. Nggak Kan udah nikah. banyak anaknya. Iya. Lanjut ke pertanyaannya. Untuk resepsi aja. Nah, kan di negara-negara maju kan. Iya. Kalau secara sudut pandang dunia sekarang itu kan negara Eropa itu maju lah. Tapi ya itu secara pendidikan memang gratis. Iya, terus? Tempat tinggal bahkan disiapin, Iya. terus bahkan pengangguran digaji. Tapi satu sisi yang lain yaitu mungkin apa ya, pergaulannya bebas, pakaian bebas, mungkin itu hak ekspresi lah ya. Terus ada LGBT kan biasanya gitu ya kayak negara-negara itu. Gimana Ustaz? Itu mungkin Silakan Kang Dedi. kira-kira gitu. Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah, terima kasih. Itu dari tadi tuh ada LGBT-nya juga ke situ lagi. Iya. Ya silakan. Ya itu namanya negara. Jadi negara itu ya proses pembentukannya dulu ya. Jadi proses pembentukan negara ada berbagai macam. Ya pertama ada kalau zaman dulu tadi kalau ngomong zaman dulu itu ada yang meyakini bahwa negara itu akan berasal dari Tuhan. Gitu. Iya. Ya, jadi meyakini bahwa Tuhan itu ya membuat negara di bumi ini, sehingga ketika dia menjadi kepala negara atau dia mengelola suatu negara, dia adalah wakil Tuhan. Waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua ada yang meyakini bahwa negara itu dibentuk karena proses superpower itu kekuatan. Jadi yang kuat menindas yang lemah. Ketika yang kuat itu kemudian mengalahkan entitas yang lain yang lebih lemah, maka dia menjadi penguasa. Ya, penguasa berdasarkan superpower itulah ya yang nanti kemudian lahir penguasaan yang diktator. Gitu. Jadi yang kuat menjadi yang lemah. Itu terjadi di masa lalu gitu, sebelum Masehi gitu. Ya, jadi negara itu dibentuk karena penindasan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah itu kemudian dipaksa untuk membayar dan sebagainya, upeti, pajak dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa karena manusia itu adalah makhluk yang sosial, ya zon politikon itu, maka negara itu dibentuk karena kesepakatan, transaksi sosial. Jadi kayak kita butuh nih institusi nih, misalkan ada sekumpulan orang, kita butuh institusi. Sedangkan institusi harus mengelola. Tujuan institusi itu apa? Untuk memakmurkan kita, membahagiakan kita, membuat peraturan yang membuat kita bahagia. Akhirnya dibentuklah negara.
ya seperti yang sekarang terjadi, ya negara-negara yang dibentuk karena kesepakatan, ya kan kita kan sepakat nih, misalkan Indonesia sepakat ya bahwa negara kita adalah negara republik, sepakatan rakyat, kemudian dipimpin oleh presiden, begitu negara-negara lain sepakat tuh, ya tujuannya apa? Untuk memakmurkan rakyatnya. Ya. Ada juga ya negara, kemudian kalau dari terminologi Islam itu memang negara sebagai pelaksana syariat. Pelaksana syariat. Tujuan didirikan negara itu adalah melaksanakan syariat. Gitu. Syariat yang dibawa siapa? Dibawa para nabi. Itulah yang disebut tujuan dari negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Ya, negara Islam. Nah, ini dari sistem negara yang ada tadi, kalau kita memetakan di dunia ini sekarang itu masuknya ya mungkin kalau yang di Eropa disebutkan tadi itu negara kesepakatan, bisa jadi karena mereka berdemokrasi ya kan, kemudian menyepakati satu pemimpin. Sebelumnya memang Eropa itu terjadi kan diktatorisme kan, penindasan dari yang kuat dan yang lemah. Dulu terpolarisasi menjadi Persia dan Romawi. Ya, Persia menguasai macam-macam banyak sekali bangsa, Romawi juga menguasai banyak bangsa. Kemudian muncullah Islam. Ya, di dunia modern di abad sekarang setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, maka negara menjadi nation state. Nation state. Nasionalis. Ya. Sekarang masuk lagi periode penindasan lagi. Jadi yang kuat menindas yang lemah. Jadi negara kuat sekarang itu seperti Amerika, negara-negara Eropa, ya, itu merupakan negara yang menindas negara lemah. Negara lemah itu apa? Negara dunia ketiga yang disebutnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebenarnya negara berkembang itu adalah sebutan untuk nambahan dari negara miskin, dimiskinkan sebenarnya. Ya, negara aslinya negaranya kaya, tapi disebut negara miskin oleh ya berkembang kemiskinannya. Jadi miskin berkembang. Dimensionalnya, nah, miskin kembang. Negara-negara yang kuat itulah yang tadi disebutkan itu negara-negara Eropa, ya mereka bisa kuat karena mereka nyedot kekuatannya, sumber daya alamnya dari negara-negara berkembang. Jadi disedotlah ke negara-negara Islam, terutama negara Muslim, disedot sumber daya alamnya kepada mereka sehingga mereka makmur. Jadi mereka negara maju. Jadilah mereka negara maju gara-gara nyedot sumber dayanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemudian negara-negara Timur Tengah, gitu kan. Ini berkembangnya sumber daya ya, disedot. Iya, disedot. Ya, aslinya mereka itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau mereka kemudian menyekolahkan rakyatnya gratis, pengangguran dibayar, duit dari mana? Ya orang hasil jajah. Dari nyedot dari penjajahan. Sejak tahun abad ke-19 itu Eropa itu menjajah gitu. Nyedot. Prancis saja menjajah Afrika Utara, ya Afrika jajah, Inggris masuk ke sana, Inggris jajah Timur Tengah. Ya, sampai sekarang Amerika membuat negara satelit, yaitu negara yang menjadi sumber kekacauan di Timur Tengah, Israel, yang untuk mengcounter negara-negara Arab, ya, sehingga mereka seolah-olah menjadi negara maju, padahal aslinya itu mereka negara penjajah. Mereka menggratiskan kuliah, jelas bisa, karena duitnya dari kita diambil terus, ya, sumber daya alam kita diambil terus. Apakah mereka negara maju secara dari sisi modern? Ya mungkin negara maju, tapi dari sisi kemanusiaan mereka tuh negara penjahat, negara penjajah, pengeruk, ya imperial, ya negara yang mengambil sumber daya dari orang lain secara paksa, dari negara secara paksa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sekarang ya kita ini umat Islam saat ini memang sedang mengalami kemunduran. Iya, kemunduran. Umat Islam saat ini kemunduran. Ya, jadi negara-negara yang menggunakan konsep diktator tadi, ya imperialis tadi, bisa mengeruk sumber daya alam dari negara-negara Muslim. Padahal Muslim itu punya sistem sendiri gitu. Ya, Islam itu punya sistem negara sendiri yang lebih bagus daripada sistem negara-negara yang tadi disebutkan. Yaitu sebenarnya negaranya khilafah.
bisa disebutkan nggak? Di YouTube nanti kena ban. Ya, khilafah. Kenapa khilafah? Ini disebutkan dulu dari dari para ahli fikih ya. Contohnya Imam Al-Mawardi misalkan. Imam Al-Mawardi itu menyebutkan bahwasanya imamah itu sama saja dengan kepemimpinan lah ya. Imamah itu kan maudu'atun li khilafatin nubuwah. Adalah suatu negara yang dibentuk untuk khilafatin nubuwah, menggantikan kenabian. Ya, fi hirasatiddin wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama dan mengurus urusan dunia. Jadi tujuan utama mendirikan negara di dalam Islam itu adalah tadi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Menegakkannya itu adalah kewajiban. Ya, bil ittifaq kata Imam Al-Mawardi, sesuai dengan ittifaq, yaitu kesepakatan para ulama. Semua ulama wajib mengatakan bahwa mendirikan negara yang menjaga agama dan mengurus dunia itu adalah wajib. Karena tujuan kita memang Islam pun diturunkan adalah untuk mengatur permasalahan dunia dan akhirat. Gitu. Sehingga negara-negara tadi ya itu negara yang dolim. Ya, negara yang dolim meskipun penampakannya adalah negara maju. Gitu. Ini sebenarnya masih panjang ceritanya, tapi karena takut durasi. Karena ini jawaban masalah ya untuk Ompi ya, insya Allah. Gimana Pak penanya, Was? Apakah ada lagi yang lain? Mungkin. Ada yang menambahkan kalau itu? Kang Ida silakan. Ya, jadi dari pertanyaan tadi sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya ukuran ya negara ideal berdasarkan Islam itu bukan dari kesejahteraan, bukan dari kemapanannya ataupun dari pendidikan yang gratis dan semisalnya, tapi standar yang menjadikan tolak ukur dari negara Islam, sudut pandang Islam adalah diberlakukannya hukum Islam di situ. Diberlakukannya hukum Islam secara kafah di situ. Secara menyeluruh, Pak. Iya. Ya. Nah, kesejahteraan itu nanti akan lahir ya dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Sehingga kan menjadikan dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya itu tadi setelah memang Islam itu dijadikan sebagai sistem pedoman bagi kehidupan manusia itu. Nah, sehingga penilaiannya bukan penilaian sifatnya duniawi atau materi. Sifatnya bukan hanya materi, tapi sebagai bentuk keimanan yaitu menerapkan syariat. Menerapkan syariat, masya Allah ya, karena memang sangat maruk banget sekarang ya, gitu, manusia itu tidak ada pegangan yang kuat, terutama Muslim, ya kan, seperti buku di lautan. Nah, mungkin dari Kang Abdul, dari Kang Ijat ada tambahan, mungkin ada unek-unek, kok kayak gitu sih? Apa ada yang lain dari Kang Abdul dan Kang Ijat? Silakan. Kalau saya sih no comment ya. No comment, masya Allah. No comment gimana nih? Yes atau no? Yes. Oh, no comment no ya. No disuruh Mas. Oke ya, masya Allah Kang ya. Kang Abdul gimana? Yes. Oke, saya. Oke. Saya yes aja. Oh, Allah. Sebetulnya tujuan akhir dari fungsi negara itu kan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, di sini ada perbedaan antara Islam dengan yang bukan Islam. Kalau Islam itu kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, kalau di luar Islam itu pandangan untuk akhirat itu enggak dipikirkan ke sana, mereka hanya memikirkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia. Jadi di situlah diteroboslah halal haram itu tidak dipedulikan. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa Islam itu punya konsekuensi ketika kita hidup di dunia ini, ada konsekuensi yaitu untuk nanti kita akan ada penghisap, ada di hari dimana kita akan dihisap semua amal perbuatan kita. Nah, disitulah poin pentingnya bagaimana agar ketika kita hidup di negeri ini, agar bagaimana kita kelak nanti di akhirat itu ikut bahagia gitu ya, sejahtera, masuk surga lah intinya. Tidak hanya sebatas senang-senang di dunia, tapi di akhirat sengsara. Nah, namun itu tidak, ini tidak, sekarang ini enggak menjadi ini negara gitu. Tidak ada negara yang
mengkhawatirkan tersebut karena sistemnya tidak arah ke sana. Nah, poinnya adalah sahabat Menjayadi, kita harus ini ya mulai bebenah pikiran kita agar bagaimana kesejahteraan dan kesuksesan kita itu erat hubungannya nanti dengan akhirat. Bagaimana agar akhirat kita itu sukses gitu. Akhirat kita itu sukses karena kita pasti akan mati, akhirat kita sukses, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Mungkin itu aja. Masya Allah ya, jadi memang dalam sudut pandang akhirat ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini tuh tidaklah sementara gitu. Maka oh, ya. Hidup dunia ini adalah sementara apa ya. Jadi memang secara tidak langsungnya itu kita harus ada kehati-hatian, jangan FOMO ikut-ikut aja, tapi kita nggak ngerti bahwa itu bisa mendangkalkan akidah kita atau malah menambah dosa kita. Ya baik, sobat Ngaji ID dimanapun berada, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang komen di bawah ini nggak apa-apa ya, karena memang setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda masing-masing. Insya Allah nanti kalau misalkan ada pertanyaan akan dijawab oleh insya Allah para pengisi-pengisi ini. Masya Allah luar biasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.